Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan saya kali ini ada mesin tetas full otomatis. Ini yang paling istimewa ya. Mohon jangan di skip biar teman-teman tahu ya apa aja di dalamnya. Ini paling istimewa. Ini orderan Bapak Teddy Wiryana yang ada di Cimahi. Oke, langsung aja kita cek ya mesin tetasnya seperti apa. Ini dari luar juga udah beda ya. Bedanya di sini gagangnya lebih lebih besar, bukan yang bulat-bulat kayak di video sebelumnya ya. Nah, seperti ini gagangnya. Ini baru sesuatu yang beda. Terus di sini perbedaannya juga masih ada ya. Jadi ini udah full otomatis dengan sistem kelembaban otomatis juga. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Teddy Wiryana yang ada di Cimahi atas kepercayaannya sudah order. Dan sebelum dikirim ini saya cek semuanya ya, udah jalan, udah berfungsi dengan baik. Dari termostat. Nah, di sini yang bagian atas ini ya, itu termostat untuk mengontrol suhu. Jadi suhunya otomatis. Pemanas akan aktif dan kipas perata suhu juga akan aktif ketika suhu berada di angka terendah. Dan untuk hygrostat itu adalah pengontrol kelembaban. Alat pelembab yang ada di sana akan aktif dan kipas perata kelembaban juga akan aktif ketika kelembaban di angka terendah, dan akan mati otomatis ya ketika kelembaban sudah cukup atau kelembaban sudah di angka tertinggi dari yang kita setting. Dan di sini saya fokuskan dulu ya biar agak terang. Oke. Di sini itu ada timer. Maklum ya, ini saya rekam pakai HP dan di malam hari. Semoga aja gambarnya bisa jelas. Di sini ada timer untuk penjadwal pemutaran dan outputnya itu ke sini langsung ke rak, dan di soket dan di kabel ini ada soket ya. Jadi raknya bisa kita lepas, bisa kita keluarkan dari box ini. Dan ini mungkin udah saya praktekkan ya cara putarnya ya. Ini udah berfungsi dengan baik ya, semuanya muter. Dan ini muternya per 3 jam sekali. Sekali muter itu dibutuhkan waktu 99 detik. Waktu untuk posisi telur yang ada di atas untuk ke bawah itu butuh 99 detik. Jadi putarannya sangat halus ya. Hampir nggak terlihat, jadi tahu-tahu telur udah terbalik seperti itu. Dan di sini kelengkapannya apa aja? Lampu ya, lampu di sini ada 4. Seperti biasa ya, lampu itu ada 4. Ventilasi di belakang itu ada 4 juga. Di sebelah samping ada 1, dan di sebelah samping sini juga ada 1. Dan untuk yang ada di sana tengah itu sensor suhu dan sensor kelembaban. Alat itu yang menangkap ukuran suhu dan ukuran kelembaban berapa. Kalau di samping sini ada kipas perata suhu. Nah, yang ini ya, kipas perata suhu. Kipasnya ini kipas yang transparan dan ada lampu LED-nya. Bisa kita lihat ya, ada lampu LED-nya. Jadi kipas ini akan aktif secara otomatis bareng dengan lampu. Jadi lampu yang seperti tadi saya jelaskan ya, akan aktif ketika suhu di angka terendah dan akan mati otomatis ketika suhu berada di angka tertinggi ya. Nah, untuk kipas ini
aktif bersamaan dengan lampu ya. Jadi kipas itu tugasnya untuk meratakan suhu di dalam ruangan ini. Tapi secara tidak langsung kipas itu juga akan melancarkan sirkulasi udara ya. Jadi udara di sini tuh nggak pengap. Dan di sebelah kiri ini ada ada alat pelembab otomatis ya, yang jalannya itu seperti ini. Ini juga otomatis, kelembaban otomatis ya. Jadi nggak selalu jalan, dan ini bisa aktif secara otomatis. Di sini juga ada LED ya, yang bisa ganti-ganti warna. Sekarang kuning, merah, kemudian biru. Ini ganti-ganti juga warnanya. Dan ketika alat pelembab ini aktif, maka kipas yang ada di atasnya juga akan ikut aktif. Nah, kipas ini yang akan meratakan kabut pelembab yang dikeluarkan dari alat ini. Jadi ketika kelembaban di angka terendah, alat ini akan mengeluarkan kabut pelembab untuk menyuplai kelembaban. Jadi jangan takut kelembaban kurang. Jangan takut kelembaban kurang ya, karena ada alat ini yang secara otomatis akan menambah kelembaban. Ketika alat ini aktif, kipas juga di atasnya itu ikut aktif untuk meratakan kabut pelembab yang keluar dari alat ini. Dan ketika kelembaban sudah cukup atau kelembaban sudah di angka tertinggi, angka yang tertinggi yang kita setting ya, alat ini juga akan mati secara otomatis. Nah, seperti ini. Untuk di bawah sini ada 2 buah nampan atau bak air ya. Ini juga diisi penuh. Nah, sebetulnya kelembaban utama itu sumbernya dari sini. Ya, kelembaban utama sumbernya dari bak ini. Tapi walaupun ada sumber kelembaban utama, bisa saja kelembaban kurang. Nah, itu tergantung ya, kelembaban kurang itu banyak faktornya dan tergantung di mana tempatnya. Ada daerah yang dengan kelembaban tinggi, ada daerah yang dengan kelembaban rendah, dan tergantung penempatan mesin tetas. Misalkan mesin tetas ya, kita taruh di luar ruangan seperti yang saya punya itu. Nah, oke. Itu mesin tetas saya ya. Itu cenderung kelembaban lebih rendah. Tapi jangan khawatir, walaupun kelembabannya rendah, kalau ditaruh di luar ruangan kan ada alat penyuplai kelembaban seperti ini. Nah, itu gunanya alat penyuplai kelembaban otomatis. Tapi kalau mesin tetas misalkan kita taruh di dekat kamar mandi atau yang ada yang tempatnya air lah ya, di mana ya. Contohnya di dekat kamar mandi, di dapur. Itu cenderung kelembaban itu tinggi. Jadi walaupun mesin tetas udah dilengkapin bak air seperti ini ya, itu tidak menjamin kelembaban cukup. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, untuk kelembaban yang berlebih itu biasanya kebanyakan bak air atau kebanyakan air. Tapi di sini dengan ruangan yang segini dan ditambah 2 buah bak air, itu udah cukup ya. Ditambah ini ya, udah cukup. Jadi mesin tetas juga harus ada perhitungan dimensi, jarak-jarak dan lain-lain ya. Apalagi ya yang belum saya jelaskan. Oh ya, untuk paket pembelian di sini saya juga lengkapi dengan teropong telur ya. Saya lengkapi dengan senter telur seperti ini ya. Tapi di pengiriman itu ada ya, salah satu ekspedisi yang nggak boleh memuat baterai. Jadi untuk pengiriman, untuk paket pembelian, saya sertakan senter aja tanpa menyertakan baterai di dalam. Jadi untuk pemakaian ya, senter ini harus
isi baterai terlebih dahulu. Di sini ada 3 buah tempat baterai, holder baterai. Tipenya itu A3 atau AAA gitu ya. Sama sih kayak baterai remote TV, sama. Oke. Jadi ini kalau mau dipakai harus dipasangkan baterai terlebih dahulu. Dan ini dipakai pembelian ini udah lengkap semua ya, udah lengkap semua. Jadi tinggal pakai. Mungkin yang perlu dibeli itu hanya baterai aja. Untuk membukanya ada di sini, tinggal putar ujungnya aja. Dan tombolnya itu di sini. Dan untuk kabel juga kita pakai yang bisa dilepas pasang ya. Karena tadi saya bilang ini istimewa. Oke, saya jelaskan. Jadi kabelnya seperti ini ya. Kita cabut dulu di sini biar aman. Nah, ini bisa dilepas. Nah, bisa dilepas seperti ini. Ini kurang lebihnya sama dengan kabel rice cooker, kabel CPU sama ya. Dan kabelnya juga cukup panjang. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video saya. Insya Allah di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara merangkai termostat, merangkai timer, dan merangkai komponen-komponen yang lain. Insya Allah itu saya akan bikinkan ya video yang tutorial pemasangan ya, insya Allah. Soalnya ini juga saya masih sibuk ya, dan besok juga harus ngerakit orderan dari Ciwidey Bandung. Itu yang di belakang itu masih belum jadi. Itu orderan dari Bandung ya, Ciwidey. Nanti saya juga akan bikinkan videonya, karena itu ukurannya beda ya sama kapasitas-kapasitas yang lain. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.